Halo Mas, selamat sore. Wah, sampai kelihatan seger nih. Ini ada pameran apa Mas? Saya boleh, kalau boleh tahu dengan Mas siapa ini? Mas Lembu. Mas Lembu, ketua dari tim pelaksana yang diinisiasi sama Edupop. Oh, Edupop, nggih. Ya, merayakan Hari dan Bulan Menggambar Nasional. Nggih. Yang untuk proyek ini bisa menjadi pilot project untuk provinsi-provinsi seluruh Indonesia, di mana kita merayakan secara serentak di setiap provinsi di satu titik. Dan ini pertama yang kita lakukan satu di nasional dan berada di Gunung Kidul. Ini ada berapa drawing ya? Banyak kan drawing ya? Ya, ini terdiri dari 50 komunitas dan sekitar 350 seniman yang ikut serta. Iya, saya termasuk ikut undangan tapi saya. Ya, Mas Samudro itu di sana karya saya. Ya. Nah, ini ada berapa karya jumlahnya? Kurang lebih ada 350 karya. 350 karya dari penjuru Jogja apa luar Jogja banyak? Sampai luar Jogja ada. Luar Pulau Jawa? Pulau Jawa mungkin ada beberapa. Mungkin ada. Oke. Jadi ini sebenarnya dalam rangka Hari Menggambar, nama pameran apa Mas? Tajuk kita mengambil untuk khusus yang di Gunung Kidul itu Timbang Rasa. Timbang Rasa. Ya, jadi ini yang keberapa Mas untuk pameran Hari Gambar ini? Untuk di Gunung Kidul sendiri secara mandiri sudah melakukan sejak 2022 awal dideklarasi bahwa bulan Mei adalah bulan menggambar, itu kita sudah membuat secara mandiri per kabupaten gitu. Untuk kali ini dipusatkan di Gunung Kidul, disentralkan untuk seluruh DIY. Oke. Kalau menggambar dengan melukis itu bedanya apa Mas? Mungkin secara teknis dan media aja sih. Media ya. Kalau menggambar itu dengan gores ya, media kering ya. Kalau melukis bisa dengan cat, bisa macam-macam. Ya, eksplorasi dan kreasinya lebih liar. Oke. Ini ada anak kecil juga melukis itu Mas. Tadi saya lihat. Itu anak kecil ikut dalam berpartisipasi dalam kegiatan ini atau ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan anak-anak itu? Ya, soalnya gini, untuk harapan kita sebenarnya kita mengedukasi untuk anak-anak, khususnya anak-anak SD atau SMP, biar mereka juga merasa mempunyai dan ikut serta merayakan bulan menggambar ini. Mungkin harapannya ke depan bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA untuk ikut serta dan merayakan secara serentak bersama-sama di bulan Mei ini. Ya, jadi bulan menggambar ya. Lah sekarang pertanyaan saya ya, kira-kira Mas bisa menjelaskan nggak pentingnya menggambar untuk pendidikan, untuk anak-anak itu ada nggak Mas? Ya, menurut saya sangat penting adanya elemen menggambar di ranah pendidikan karena ekspresi ungkapan segala sesuatu itu tidak selalu bisa diungkapkan dengan kata-kata atau teori apapun. Mungkin dengan visual itu bisa mempresentasikan segala sesuatu, emosi, rasa, dan ide-ide liar setiap personal gitu. Ya, saya lihat juga sebenarnya menggambar itu membangun kreativitas, berpikir visual, kecerdasan anak ya. Jadi saya pikir begitu. Tapi menurut Mas itu bisa nggak memberikan pendapat? Biasanya dalam sekolah itu kurikulumnya aktivitas menggambar cenderung disingkirkan atau dikalahkan dengan matematik dan sebagainya. Itu menurut Mas gimana? Ya, menurut saya juga sangat disayangkan. Kenapa dalam ini pendidikan soal seni budaya itu masih kecil gitu porsinya untuk di ranah pendidikan gitu. Padahal itu menurutku jadi satu hal yang penting untuk pola kreativitas dan perkembangan intelektual anak-anak. Untuk membangun kecerdasan ya. Sebenarnya itu bisa malah sinergi otak kanan otak kiri ya, kreativitas dan rasional. Jadi kalau misalnya belajar matematika basic dengan menggambar itu akan lebih bagus sebenarnya. Belajar bahasa Inggris dengan gambar itu akan lebih bagus. Jadi berpikir visual itu bisa dikembangkan ya. Nah, mungkin ini nggak apa-apa ya dijadikan konten YouTube Mas ya. Nggak apa-apa. Ya, jadi konten YouTube ini sebenarnya juga bisa jadi pembelajaran terutama pendidik seluruh Indonesia gitu. Kalau misalnya kurikulum di sekolah itu sebaiknya muatan-muatan menggambar itu lebih banyak, anak-anak lebih bisa bercerita ya, lebih bisa mengekspresikan pikiran, tapi juga bisa membangun sebuah kebudayaan. Karena dari gambar-gambar misalnya kita lihat gua-gua zaman dahulu itu ada gambar-gambar manusia purba dan sebagainya, kita bisa melihat ada kebudayaan yang dahulu hidup dan sebagainya yang kita bisa belajar dari
hal tersebut. Iya. Nah, saya lihat ini media-medianya banyak kan apa Mas? Saya sambil melihat nih, kita ngobrol-ngobrol jalan deh gitu. Wah ini, ada kegiatan macam-macam nih. Ya, karena kaitannya dengan gambar mungkin ya. Saya tidak membatasi untuk media dan teknis. Iya, ini apa Mas? Ini menggambar dengan media. Sanggar namanya Kayu Angin, di mana sanggar itu menaungi beberapa anak-anak kecil dari ranah TK, SD untuk menggambar di setiap weekend. Terus di mana Gunung Kidul apa bukan? Iya, di Gunung Kidul. Saya kayaknya kenal Mas siapa Mas? Mas Ibar. Kayaknya saya kenal sama orang yang pernah kita saya berhubungan, tapi saya belum pernah bertemu kayaknya. Di Gunung Kidul kalau nggak salah itu ada kan lukisan juga Mas ya? Ya, ada beberapa lukisan gitu. Lukisan, ada digital printing juga. Digital printing ya, karena drawing itu adalah induknya seni rupa. Selamat sore Pak Waluyo. Ya, selamat sore. Ada pesan nggak? Ya, yang jelas begini. Untuk kita berkesenian, berkarya, pokoknya jangan pernah menyerah. Kita harus berkarya terus, gambar terus sampai tua pokoknya. Sampai tuyuk sampai remuk pokoknya. Asik. Ini Pak Mas Waluyo lagi menggambar apa Mas? Ya, ini lagi imajinasi bidadari mbok menawa teko. Oh ya mbok, ya terus ajak kenalan, ajak terakhir. Enggak usah pakai tutup.